Malam itu, Jamal baru saja selesai lembur di bengkel tempatnya bekerja. Jalanan lengang, hanya suara langkah kakinya yang menggema di sepanjang trotoar. Di kejauhan, terdengar sirena ambulans yang samar-samar. Semakin lama, suara itu semakin mendekat. Namun anehnya, tak ada kendaraan lain di jalan. Jamal berhenti dan menoleh ke segala arah. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, lampu jalan di belakangnya berkedip-kedip dan mati. Sirene semakin jelas, diiringi suara roda berdecit seperti ambulans tua. Seketika, sebuah ambulans berwarna kusam muncul dari tikungan. Namun, ambulans itu tidak seperti biasanya. Lampunya berkedip lemah, dan di dalamnya terlihat bayangan sosok yang duduk di kursi pengemudi. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ambulans itu berhenti tepat di depan Jamal, tetapi tidak ada yang keluar. Pintu belakang terbuka perlahan, memunculkan aroma anyir yang menusuk hidung. Jamal mundur dengan gugup, hingga ia tersandung dan jatuh. Ketika ia bangkit, ambulans itu telah menghilang, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Tapi di trotoar tempat ambulans berhenti, ada setetes darah segar yang terus menetes. Apa yang disembunyikan ambulans tua itu? Siapa sebenarnya sosok di balik kemudi? Keesokan harinya, Jamal menceritakan kejadian itu kepada Sarah, temannya yang seorang perawat. Sarah terdiam sejenak sebelum berkata, ambulans tua seperti itu pernah digunakan oleh rumah sakit ini, tapi sudah dibuang bertahun-tahun lalu. Jamal merasa tubuhnya merinding. Sarah mengajak Jamal ke arsip rumah sakit untuk mencari tahu lebih lanjut. Mereka menemukan foto ambulans yang mirip dengan yang Jamal lihat. Sarah menunjukkan artikel lama tentang kecelakaan ambulans itu. Ambulans tersebut pernah membawa pasien bernama Pak Herman, seorang kriminal yang mencoba kabur dari penjara, tetapi meninggal karena kecelakaan. Anehnya, laporan menyebutkan bahwa jasad Pak Herman tidak pernah ditemukan. Malamnya, Jamal mendengar suara sirene lagi. Jamal yang ketakutan berlari secepat mungkin menuju rumahnya. Sampai di rumah, Jamal bergegas masuk dan mengunci pintu. Ia mengintip dari jendela kamarnya dan melihat ambulans itu parkir di depan rumahnya. Lampunya berkedip, dan suara langkah kaki terdengar dari depan pintu. Tok, tok, tok. Jamal tidak berani membuka pintu, tetapi ketika ia melihat ke bawah, ada amplop yang terselip. Di dalamnya, hanya ada tulisan, giliranmu berikutnya. Apa hubungan Jamal dengan Pak Herman? Mengapa ambulans itu terus menghantui Jamal? Keesokan harinya usai pulang kerja, Jamal memutuskan untuk melarikan diri dari kota. Ia mengemasi barang-barangnya dan mengendarai motor keluar kota. Namun di sepanjang jalan, suara sirene terus mengikutinya. Ia menengok ke spion, dan ambulans itu selalu berada di belakangnya, meskipun jalanan kosong. Jamal mencoba mempercepat motornya, tetapi ambulans itu selalu mampu mengejar King. Di persimpangan, motor Jamal tiba-tiba mogok. Dengan panik, ia mencoba menyalakan mesin, tetapi sia-sia. Ambulans itu mendekat perlahan, hingga berhenti tepat di depan Jamal. Pintu belakang terbuka, dan kali ini, sosok Pak Herman berdiri di sana. Wajahnya dipenuhi luka, dan ia tersenyum sinis. Naiklah, katanya dengan suara parau. Jamal mencoba lari, tetapi sosok itu menariknya dengan kekuatan tak manusiawi. Ia dilempar masuk ke dalam ambulans. Pintu tertutup, dan sirene kembali menyala. Ambulans itu melaju kencang, menghilang di kegelapan malam. Keesokan harinya, warga menemukan motor Jamal tergeletak di persimpangan, tetapi Jamal tidak pernah ditemukan. Bagaimana sebenarnya nasib Jamal? Akankah ambulans itu kembali mencari korban berikutnya? Konon, setiap malam Jumat, ambulans itu terlihat berkeliaran di jalanan sepi, mencari siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Sirenenya adalah pertanda bahwa teror belum berakhir. Ikuti cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.